Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Ardiansah dengan NIM 12032330096. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas Sosiologi Informatika dan Keprofesian dengan topik SDGs 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui studi kasus bank sampah di Kota Malang. Untuk latar belakangnya, permasalahan utama yang diangkat adalah meningkatnya volume sampah di Kota Malang. Masalah ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga ekonomi masyarakat. Bukan hanya mengelola, tetapi juga ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang memberdayakan masyarakat, bukan hanya mengelola sampah. Salah satunya solusinya adalah bank sampah yang mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Untuk aktor yang terlibat, yang pertama di sini ada pemerintah Kota Malang. Pemerintah ini sebagai penyedia regulasi dan fasilitas pendukung. Yang kedua ada komunitas dan warga sebagai nasabah yang berperan sebagai nasabah yang menyetorkan sampah. Yang ketiga ada pengelola bank sampah yang bertugas menimbang, menyortir, atau memuat setoran. Selanjutnya ada mitra industri daur ulang. Fungsinya di sini itu untuk membeli hasil olahan sampah. Jadi ketika sampah-sampah tadi udah dikelola oleh bank sampah, maka selanjutnya akan diteruskan ke mitra industri untuk didaur ulang. Berarti antar aktor ini ada kolaborasinya. Jadi menciptakan sistem yang saling mendukung. Selanjutnya ada relasi antar aktor. Yang pertama, warga menyetor sampah, bank sampah menimbang dan mencatat, industri daur ulang membeli hasilnya. Selanjutnya ada pemerintah mendukung regulasi dan fasilitas. Untuk teknologi yang saya gunakan di sini, yang pertama yaitu sistem pencatatan tabungan sampah, bisa manual dan digital. Untuk yang kedua ada alat pemilahan, penimbangan, dan daur ulang sederhana. Untuk tata kelolanya, yang pertama ada dikelola berbasis komunitas dengan dukungan pemerintah daerah. Bank sampah ini dikelola secara berbasis komunitas dengan dukungan dari pemerintah daerah. Yang kedua ada mekanisme seperti perbankan, bisa menabung, bisa untuk saldo atau penarikan. Yang ketiga ada transparansi pencatatan transaksi sampah. Jadi setiap warga bisa melihat pencatatan sampah yang udah ditransaksi tadi. Jadi di sini pencatatannya itu bisa dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat bisa memantau hasil tabungan sampah mereka. Selanjutnya di sini ada dampak positif. Dampak positif yang pasti itu bisa membuka lapangan kerja baru, bisa menambah penghasilan tambahan, membuat lingkungan lebih bersih, ekonomi sirkular tumbuh. Jadi di daerah yang ada itu dampak positifnya sangat besar. Tapi di sisi lain ada dampak negatifnya. Yang pertama ada pengelolaan bank sampah berisiko terhambat jika partisipasi warga menurun atau pasar daur ulang tidak menyerap hasilnya. Untuk konsekuensinya, butuh konsistensi partisipasi warga. Jadi, eh, bank sampah ini harus konsisten karena kebanyakan orang Indonesia ini apa ya, malas untuk membawa sampah kepada tempat yang seharusnya. Kebanyakan itu, maaf nih, dibuang ke sungai, bisa dibuang ke bukan yang selayaknya tempat untuk membuang sampah. Jadi, kenapa saya mengambil fenomena ini? Bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya
menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ketika kita bisa menjaga lingkungan itu bersih, maka orang yang memandang lingkungan kita itu juga akan senang. Selanjutnya ada biaya operasional. Jadi biaya operasional pasti akan sedikit mahal, serta resiko jika sampah tidak terserap pasar daur ulang. Untuk kesimpulan, bank sampah berbasis komunitas di Kota Malang merupakan solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan sampah. Yang kedua, program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ketiga, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga, dukungan pemerintah, serta kesinambungan pasar daur ulang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Untuk untuk yang ingin tanya-tanya tentang SDGs 8 ini tentang bank sampah, bisa langsung komen di bawah. Nanti saya akan menjawab di link di komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.